Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan kita bahas tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab seperti apakah yang harus dilakukan oleh perusahaan, industri, ataupun para pelaku usaha terhadap lingkungan ataupun kewajiban sosial mereka terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, di sini dijelaskan pada dasarnya menurut pendapatnya para ahli bahwa konsep awal dari CSR itu semula berawal dari Howard R. Bowen pada tahun 53 dengan mendefinisikan jika CSR adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan berdasarkan kepada keseleraan dengan tujuan objektif dan nilai-nilai value dari suatu masyarakat. Nah, kalau menurut teorinya Friedrich itu dijelaskan bahwa prinsip yang menerangkan perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungan. Nah, menurut Ismail Solhin menganggap bahwa CSR adalah salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder. Mark juga menjelaskan bahwa suatu pengertian terhadap buruk konsumen dan masyarakat pada umumnya dihormati sebagai sikap yang pantas untuk diadopsi oleh pelaku usaha. Nah, yang terakhir adalah menurut Salem, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan. Apakah bersifat sukarela atau berdasarkan undang-undang dalam pelaksanaan kewajiban sosial ekonomi di masyarakat. Jadi hal yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya ataupun lingkungan itu sangat perlu dan sangat penting sekali karena kita tidak tahu bahwa dengan berdirinya industri di daerah seperti di suatu daerah atau di daerah itu apakah mengganggu lingkungan di sekitar apa tidak. Bagaimana saluran pembuangan limbahnya itu diatur dengan baik atau tidak. Dan juga penyerapan tenaga kerja di masyarakat di sekitarnya. Dan juga membantu pengembangan sumber daya masyarakat yang ada di sekitarnya dari meningkatkan ekonominya, taraf hidupnya, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tetapi apakah perusahaan itu mau menjalankan hal itu? Kalau kita melihat di dalam undang-undang, seharusnya perusahaan melakukan hal itu, ya. Jadi perusahaan agar tidak lepas dari sebuah tanggung jawab. Tidak lepas dari sebuah tanggung jawab yang sudah diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana tanggung jawab itu harus dilaksanakan oleh perusahaan, ya. Jangan sampai kita membangun industri itu justru merusak lingkungan atau tidak mensejahterakan, karena hadirnya industri, investasi, investor yang ada di setiap daerah itu bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta pemerintah daerah setempat. Nah, bentuk tanggung jawab sosialnya itu berupa apa saja di dalam perusahaan itu, ya. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Bagaimana kesejahteraannya, terus gajinya, kalau ada lembur berarti lemburnya seperti apa, apakah semuanya sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, apakah mereka ada pelindungan BPJS Ketenagakerjaan dan juga kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah tanggung jawab sosial kepada konsumen.
Tanggung jawab sosial kepada konsumen di sini secara luas, produk yang dihasilkan atau jasa dari perusahaan itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri juga memiliki kandungan-kandungan yang sesuai dengan aturan yang ada. Makanya tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen salah satunya adalah jika produk itu adalah makanan dan minuman, itu kita bisa melihat dari label yang dituliskan di dalam kemasan produk itu, mulai dari komposisi, neto, terus BPOM, halal, dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Pemberitahuan ini loh bahan bakunya seperti ini. Dan ini sudah uji layak dari BPOM, ini sudah lolos uji layak dari halal. Jadi layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial, memberikan informasi atas produk yang telah dihasilkan. Nah, berikutnya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, di mana perusahaan lebih spesifik untuk memahami lingkungan di sekitarnya, terutama masalah pembuangan limbah. Kita bisa mengetahui bahwa sering sekali banyak orang atau masyarakat atau oknum yang selalu menyampaikan bahwa sistem perizinan itu susah. Sistem perizinan itu susah jika salah satu syarat atau semua syarat yang dimintakan itu terpenuhi, insya Allah tidak akan menjadi sebuah kendala. Kecuali kalau ada something di balik semua itu. Tetapi kalau semua draftnya itu sudah terpenuhi apa yang diminta syarat-syaratnya, pasti akan mudah untuk perizinan itu. Yang paling susah itu masalah limbah. Karena limbah ini bisa mencemarkan lingkungan, bisa mengganggu aktivitas di sektor pertanian dan lain sebagainya juga. Jadi memang itu harus benar-benar diatur. Ya, ini tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat itu seperti apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Ini yang paling penting, lingkungan itu. Limbah itu sangat penting sekali. Pembuangannya limbah seperti apa, harus diolah atau harus bagaimana, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai limbah itu kita buang ke sungai, yang sungai nanti akan mencemari sungai, padahal sungai itu untuk perairan ke sawah dan sumber-sumber kehidupan di masyarakat di sekitar itu. Nah, berikutnya tanggung jawab apa lagi yang dilakukan oleh perusahaan? Yang berikutnya adalah tanggung jawab tentang kepada pemegang saham, ya, di mana ini benar-benar faktor yang perlu diperhatikan. Perusahaan yang sistemnya terbuka atau IPO, dia harus mempublishkan semua pembukuan, laporan keuangan dan laporan-laporan sistemnya itu harus dipublish. Karena pemegang saham harus memahami, mengetahui seluruh aktivitas yang ada di situ, mulai dari produksi sampai juga penjualan, profitnya berapa, operasionalnya seperti apa. Itu memang harus benar-benar seluruh para pemegang saham itu dilibatkan. Makanya ada perusahaan-perusahaan yang setiap tahun itu melakukan RUPS, ya, rapat umum pemegang saham, itu untuk memberitahukan kepada seluruh para pemegang saham, ini loh profit kita selama 1 tahun, dan ini kita pembagian dividennya sekian. Oh, rapat umum pemegang saham sekalian untuk mengganti ataupun menggeser posisi direksi ataupun komisaris atau dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, berikutnya tanggung jawab sosial kepada komunitas. Ya, dalam hal ini adalah lebih ke corporate social responsibility atau CSR menjadi sebuah solusi, ya, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Biasanya hal-hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat di saat kita dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat, di mana
di sektor membangun sebuah industri di suatu daerah, pasti dia akan mempedulikan masyarakat lingkungan di sekitarnya. Mungkin jalan akses yang sering dilewati tronton besar ataupun muatan-muatan besar di sekitar situ juga akan diperbaiki jalannya. Terus ikut membantu memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Terus ikut membantu tentang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Atau pengembangan kepemudaan yang ada di sekitar sini. Itulah yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Itu sebagai bukti bahwa perusahaan itu peduli dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, tanggung jawab kepada kreditor, ya, tanggung jawab kepada kreditor di sini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada kreditor jika suatu sedang mengalami masalah keuangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor serta etika yang baik dalam berbisnis. Kreditor itu bagian dari partner kita. Gitu. Semua pengusaha pasti akan melakukan sebuah pinjaman ataupun kerjasama dengan kreditor, ya, di mana kita jika perusahaan itu mengalami sebuah permasalahan di dalam keuangan, tapi kita juga punya tanggung jawab, attitude, karena itu menyangkut nama baik perusahaan dan nama baik individu itu sendiri. Nah, ada empat jenis tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Yang pertama adalah upaya filantropi. Nah, di sini hal yang pernah dilakukan, ya, perusahaan terbesar di dunia adalah oleh Microsoft, ya. Microsoft itu sudah melakukan hal tersebut di mana dia sudah bekerja sama dengan Bill Gates, di mana mereka sudah menghadapi teknologi di komunitas di seluruh dunia. Nah, perusahaan ini memahami bahwa kesuksesan tidak hanya membutuhkan inovasi yang berkelanjutan, tapi juga membangun generasi berikutnya yang mampu memahami, menggunakan, dan meningkatkan teknologi. Ini adalah bagian dari upaya filantropi yang telah dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, kalau kita berbicara apa sih sebenarnya filantropi itu, ya kan? Itu sebuah tindakan seseorang yang menciptakan sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang, tenaganya untuk mengelola, untuk menolong orang lain. Jadi upaya filantropi di sini tidak hanya sekedar apa yang kita berikan saat ini, tapi kita juga benar-benar membangun sebagai generasi berikutnya yang bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk bisa membantu orang lain. Nah, yang berikutnya adalah konservasi lingkungan. Nah, konservasi lingkungan itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan, ya, untuk menjaga lingkungan di sekitar itu. Jadi di saat kita sudah menggunakan lahan banyak untuk industri kita juga harus melakukan penanaman pohon di sekitar itu agar tidak terjadi kerusakan lingkungan itu. Jadi benar-benar kita itu mengelola limbah. Kita juga benar-benar peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita itu sudah banyak industri, maka upaya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan itu? Mulai dari membentuk komunitas peduli lingkungan, mulai menanam jutaan pohon di sekitar situ ataupun daerah-daerah di sekitar perusahaannya, dan itu sangat penting sekali yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah keragaman perusahaan dan praktek ketenaga kerjaan, di mana para pemimpin itu harus menyadari bahwa keragaman di tempat bekerja bermanfaat ketika semua orang bergaul dan bekerja sebagai tim. Nah, keragam perusahaan dan praktek ketenaga kerjaan di sini adalah seorang pemimpin itu harus bisa memahami bahwa banyaknya karyawan itu mesti memiliki karakter sifat yang berbeda-beda. Tapi bagaimana sikap yang berbeda-beda itu bisa disatukan untuk bisa bekerja sama tim. Jadi hal yang harus dilakukan adalah komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan.
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah upaya mendukung upaya relawan dan kegiatan amal. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan, apalagi kita bisa melihat di masa pandemi ini ya, banyak sekali masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini dari sisi ekonomi ataupun pekerjaan, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun vendor dan juga corporate mulai berbondong-bondong untuk saling membantu kepada masyarakat di masa-masa pandemi seperti ini. Dan ini juga bagian dari program perusahaan. Biasanya program dari perusahaan itu dia sudah bekerja sama dengan yayasan tertentu untuk mengembangkan, menangani pada hal-hal masalah sosial di masyarakat, mulai dari membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di jalanan seperti gelandangan dan sebagainya, terus bekerja sama dengan yayasan yatim piatu, duafa. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan bekerja sama dengan relawan-relawan ataupun komunitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Nah, berikutnya yaitu kriteria dan kekhawatiran terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kritik dan kekhawatiran terkait program tanggung jawab sosial, motif tersembunyi, jenis industri, kepentingan bisnis, dan lain sebagainya. Ada 3 hal inilah yang terkadang masih ada pendapat dari masyarakat ya, karena hal-hal ini biasanya kurang terbuka atau kurang terbuka ataupun mungkin agak sedikit tersembunyi itu. Jadi memang tidak semua perusahaan itu menjalankan hal itu, tapi alangkah baiknya untuk menjalankan program-program tersebut sesuai dengan aturan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah itu. Tetapi ada beberapa oknum perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR-nya atau tanggung jawab sosialnya itu tidak bisa maksimal atau benar-benar tidak istilahnya kurang benar-benar dikena untuk kepada masyarakat gitu. Hanya sekedar melakukan seremoni lah gitu. Ada yang melakukan seperti itu. Yang berikutnya adalah jenis industri, di mana ketakutan seperti ini apakah program sosial yang dilakukan dapat mencerminkan motif perusahaan yang sebenarnya, karena sulit untuk dipercaya jika perusahaan yang mau mengampanyekan hal yang bertolak belakang dengan industri yang digeluti. Nah, banyak sekali kan perusahaan-perusahaan yang mungkin nampak untuk peduli terhadap lingkungan, tetapi benar-benar tidak menjalankan hal tersebut. Jadi itu kritikan yang pernah dilakukan, kritikan dan kekhawatiran para relawan-relawan tentang peduli lingkungan gitu. Terus yang berikutnya adalah kepentingan bisnis, di mana agar bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik, makanya dia melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mengeksploitasi dan mendoktrin konsumen dan komunitas agar menganggap penting nilai-nilai dianut oleh perusahaan, sehingga hal ini kembali perlu dipertimbangkan. Yang sering terjadi mungkin kita bisa melihat ya, untuk dalam kepentingan bisnis di sini banyak sekali kita melihat tulisan-tulisan di jalan peduli dan lindungi lingkungan, peduli dan lindungi pohon-pohon yang ada di dalam, tetapi kita nulisnya itu di atas kertas. Padahal kertas itu bahan bakunya juga dari pohon itu. Jadi kita itu kayak bertolak belakang gitu. Tulisannya ditempel di pohon, pohonnya dipaku, dan juga itu dari papannya dari kayu gitu kan. Kayu itu juga dari pohon juga itu. Jadi kayak bertolak belakang itu. Gitu nggih. Tanggung jawab itu sedikit tanggung jawab sosial yang saya sampaikan adalah perusahaan mulai dari tanggung jawab kepada karyawannya, lingkungan, masyarakat, owner,
pemegang saham, dan juga konsumen itu semuanya ada yang dilakukan. Karena itu demi keberlangsungan perusahaan itu agar bisa bertahan sampai jangka panjang gitu. Agar mereka benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan masyarakat dan konsumennya serta para stakeholder. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.